ketemu lagi di program SSH Start Study from Home bersama Bang Jupri, pengajar matematika dan TPS di Bimbingan Belajar SSE Sidikala. Oke, jadi kali ini kita akan membahas 7 soal TPS yang kebetulan itu adalah soal TPS tahun lalu, tahun 2019. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya, yuk. Oke, kita mulai aja langsung dari nomor 1. Jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 2 dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32, maka nilai 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X kurang 1 sama dengan berapa? Oke, di sini jelas banget ya, topiknya adalah eksponen atau perpangkatan. Di sini Abang jelaskan dulu sedikit ya materinya tentang eksponen. Di sini nih, kalau ada nanti A pangkat M tambah N, itu bisa kalian substitusi menjadi A pangkat M kali A pangkat N. Oke, itu jelas ya, masih kalian ingat. Lalu kalau ada nantinya A kali B pangkat M, ini bisa langsung saja kalian buat jadi A pangkat M kali B pangkat M. Oke, itu aja sedikit yang mungkin akan kita pakai di soal ini. Oke, kita langsung sederhanakan yang diketahui. Di sini dikatakan 3 pangkat X tambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Seperti aturan yang barusan Abang buat, berarti di sini 3 pangkat X tambah 2 bisa menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 itu adalah 9 kali 3 pangkat X. Ini Abang buat dalam kurung, dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32. Lalu 9 kali 3 pangkat X dikurangi 1 kali 3 pangkat X, berarti 9 kurang 1, jawabannya lah 8 kali 3 pangkat X nya sama dengan 32. Maka bisa kita sederhanakan 3 pangkat X nya itu adalah, jawabannya adalah 4. 32 bagi 8 itu adalah 4. Oke, pertanyaannya adalah 45 pangkat X, ya kan? Di sini kita masuk yang pertanyaan intinya. 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X kurang 1. Kita pakai sifat yang kedua. Hubungkan 45 dengan 3. 45 kali berapa kira-kira, ya kan? Mungkin langsung kalian pikirkan 15. Wah, tapi dek, jangan pakai angka 15 ya. Kita pakai aja 9 kali 5. Jadi di sini 9 kali 5 pangkat X dibagi, kalau dia ditambah jadi kali, maka kalau dia dikurang lawannya, yaitu dibagi. Bukan dibagi 1, tapi dibagi 5 pangkat 1. Lalu kita lanjutkan. Ini tadi udah Abang jelaskan bahwa ini berubah menjadi 9 pangkat X kali 5 pangkat X bagi 5 pangkat X per 5. Oke, ini mati. 9 pangkat X itu nggak ada di sini. Maka kita buat aja 9 itu kan Bang 3 pangkat 2. Iya benar nih, 3 pangkat 2, tapi Abang tulis jadi 3 pangkat X, pangkat 2-nya di luar. Bagi, kemudian dibagi sekali lagi berubah jadi kali. Oke, di sini Abang tulis dulu ya. Yang tadi A pangkat M pangkat N itu sama aja dengan A pangkat N pangkat M. Hasilnya A pangkat M kali N. Oke, langsung di sini kita substitusi 3 pangkat X adalah 4. Kita dapat tadi, berarti ini 4 pangkat 2 kali 5. 4 pangkat 2 itu 8, bukan ya? 16 kali 5, 80. Jadi jawabannya adalah 80. Oke, kita lanjut dengan nomor 2, masih tetap di perpangkatan. Kali ini kita tulis saja ya. Jadi kalau nanti ada A di sini pangkat M, di sini N, maka ini diubah menjadi A pangkat M bagi N ya. Jadi yang di dalam bagi yang di luar. Jadi kalau ada nanti A diakarkan saja,
Jadi kita bisa mengubahnya ini adalah A pangkat 1/2 karena di sini kalau nggak ditulis itu nilainya adalah 2, di sini kalau nggak ditulis itu adalah 1. Oke, kita langsung lanjut ke soal. Soalnya bilang 3 pangkat 8x pangkat 5 diakarkan sama dengan 1/81. Jadi di sini kita harus hubungkan. Di sini bilangan pokoknya 3, di sini 81-nya gimana supaya jadi bilangan pokok 3. Kita buat aja di sini menjadi 3 8x pangkat 5/2. Sesuai dengan yang ini tadi ya, kalau nggak dituliskan 2, jadi dia per 2 sama dengan 1/81. Berarti kira-kira berapa? 3 pangkat berapa yang 81? Kalau nggak salah 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu 81. Jadi kalau 1/81 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat negatif 4. Oke, jadi 4-nya kita ubah jadi negatif. Maka di sini kita ganti juga menjadi 3 pangkat negatif 4. Oke. 8 bagi 2 itu nanti jawabannya adalah 4 ya. Berarti di sini 4x pangkat 5 dikurang 4 ini sama dengan minus 4, maksud abang tadi pindah jadi tambah 4 sama dengan 0. Maka di sini kita bagikan dengan 4. Tinggallah x pangkat 5 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kalau dia di sini kan ganjil ya. Sebenarnya kita buat aja begini pun bisanya. X pangkat 5 sama dengan negatif 1. Wah, berapa yang pangkatnya negatif? Itu hanya tersedia oleh pangkat yang ganjil ya. Kebetulan ini kan ganjil. Berarti ini boleh kita buat X-nya adalah negatif 1. Ingat deh, yang negatif itu hasil dari perpangkatan yang ganjil. Kalau pangkatnya genap itu nggak bakalan jadi negatif, itu pasti positif. Itu sifat-sifat dari bilangan. Jadi untuk nomor 2 ini kalian harus teliti berapa pangkat 5 yang jawabannya negatif 1. Maka jawabannya itu adalah X sama dengan minus 1. Jawabannya minus 1. Nomor 3, jika X1 dan X2 memenuhi 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat negatif 2X sama dengan 1/8 dengan X1 lebih besar dari X2, maka nilai X1 dikurang X2 adalah. Oke, di sini langsung saja kita pakai lagi sifatnya yang tadi ya, dimana kalau ada A pangkat M kali A pangkat N itu menjadi A pangkat M tambah N. Oke, maka kita langsung masuk ke soalnya. Dia bilang di sini 2 pangkat X kuadrat dikali 4. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Pangkat minus 2X sama dengan 1/8. Oke, 8 itu adalah 2 pangkat 3, maka 1/8 itu adalah 2 pangkat negatif 3. Oke, kita ubah di sini, berarti ini menjadi 2 pangkat X kuadrat dikali 2 pangkat berapa? Kalau ada nanti soalnya A pangkat M pangkat N, itu diubah menjadi apa tadi? A pangkat N kali N. Maka di sini lanjutannya adalah 2 pangkat 2 kali minus 2X, yaitu minus 4X sama dengan 1/8 tadi adalah 2 pangkat negatif 3. Oke, kita lanjut soalnya. Ini udah sama, kalau dikali pangkatnya malah ditambah, berarti ini menjadi X kuadrat. 2 pangkat X kuadrat kurang 4X tambah kali min, jadi tetap min sama dengan 2 pangkat minus 3. Kita perhatikan saja pangkatnya. Maka di sini tinggallah X kuadrat dikurang 4X sama dengan negatif 3. Pindah negatif 3 jadi tambah 3 sama dengan 0. Maka di sini
kita tinggal faktorkan sama-sama. Berapa kali berapa? Jawabannya 3. Sementara jumlahnya negatif 4. Oke, maka di sini kombinasinya pasti negatif dengan negatif. Kita buat di sini. Yang hasil kalinya 3 itu adalah 1 kali 3 atau 3 kali 1. Sama aja ya. Jadi dua-duanya negatif, berarti X kurang 3, X kurang 1. Berarti di sini X sama dengan 3, X sama dengan 1. Itu udah tahu ya. Negatifnya pindah ke kanan, jadi positif 1. Lalu di sini dia katakan X1 yang lebih besar dari X2. Berarti yang lebih besar di sini adalah 3, angka 3, berarti ini adalah X1, sementara ini adalah X2. Maka kita jawablah. Dia bertanya tentang X1 kurang X2, maka kita buat di sini jawabannya adalah 3 dikurang 1, yaitu 2. Jawabannya adalah 2. Oke. Oke, nomor 4 masih dengan bentuk yang mirip ya. Jika akar pangkat 3 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 akar 8 pangkat X, maka nilai X sama dengan. Oke, langsung di sini deh kita buat menjadi 4 pangkat X tambah 1 per 3. Oke, 4 pangkat X tambah 1/3. Itu tadi udah Bang jelaskan di soal sebelumnya ya. Kemudian yang sampingnya sama dengan 2 kali. Ini menjadi 8 pangkat X per 2. Jadi ingat, yang dalam bagi yang luar. Yang dalam bagi yang luar. Di sini nggak tertulis ya duanya ya. Jadi di sini kita buat per 2. Oke, biar sama. Biar sama kita ambil bilangan pokoknya 4 dan 8 itu sama-sama kelipatan 2. Maka di sini bisa kita ganti menjadi 2 pangkat 2 pangkat X tambah 1/3 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 pangkat X per 2. Oke, kita lanjut. 2 pangkat. Ini kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti kalikan saja bilangan pangkatnya nih. Jadi 2 kali X, 2X tambah 2 kali 1, 2/3 sama dengan. Ini kalau nggak ditulis 1 ya, berarti ini menjadi 2 pangkat 1 ditambah. Ini kalikan ke dalam. Ke pangkatnya yang di luar ya, 3 pangkat X 3X per 2 itu maksudnya tadi. Oke, langsung saja kita eliminasi yang kedua yang ini. Kita lanjutkan. Berarti di sini ada 2X tambah 2/3 positif, pindahkan ke kiri. Oke, berarti di sini jadi 3X per 2 kurang 1 sama dengan 0. Berapa KPK-nya adik-adik? KPK-nya itu adalah 2 dan 3, KPK-nya adalah 6. Maka kita selesaikan. Oke Bang, berarti 6 semuanya ditulis 6. 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4X, 2 kali 2 juga 4. 6 bagi 2 3. 3 kali minus 3 jadi minus 9X. Oke. 6 kali minus 1 berarti di sini minus 6 sama dengan 0. Tentu penyebutnya jadi tidak kita pakai lagi karena 6 kali 0 habis ya. Oke, 4X dikurang 9X negatif 5X. 4 kurang 6 minus 2 sama dengan 0. Maka di sini pindah minus 5X ya jadi positif 5X, negatif 2 tetap negatif 2. Maka X sama dengan negatif 2/5. Jadi jawabannya adalah negatif 2/5. Oke, nomor 5. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat kurang A tambah 3
kali X tambah C sama dengan 0 dan B kuadrat sama dengan A tambah 10. Maka C kuadrat tambah C sama dengan apa? Kira-kira begitu ya. Oke, kita buat dulu. Berarti gunakan aja langsung metode substitusi. Kita coba metode substitusi. A dan B akar-akar persamaan kuadrat. Berarti di sini kita kan punya rumus bahwa X1 tambah X2 itu adalah C per A dan X min B per A, salah ya. Sementara X1 kali X2 adalah C per A. Tapi ingat persamaannya lah X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kira-kira begitu. Maka di sini kita coba perhatikan ya. X1-nya adalah A dan X2-nya adalah B. Berarti di sini kita buat saja menjadi X1 tambah X2. X2-nya adalah si B. X1A, X2-nya B. A tambah B berarti harusnya di sini adalah min B per A. Min kali min. Positif, berarti ini A tambah 3 bagi 1. Berarti kita lihat di sini A tambah 3 bagi 1 ya tetap A tambah 3 ya. Maka A tambah B adalah A tambah 3. Langsung coret saja A-nya. Berarti B itu adalah 3. Kira-kira begitu. Oke, itu masih B-nya. Berarti kita sekarang mencari nilai A-nya. Kita peroleh di persamaan berikutnya adalah B kuadrat sama dengan A ditambah 10. Berarti substitusi B-nya 3 kuadrat sama dengan A ditambah 10. 3 kuadrat itu adalah 9. A ditambah 10. Berarti A sama dengan 9 tambah pindah jadi kurang ya. Berarti 9 kurang 10. Jawabannya berapa? Berarti A-nya adalah negatif 1. Tapi pertanyaan dia yang nomor 5 ini adalah C kuadrat tambah C. Berarti kita masukkan ke bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, apa sih bentuk umum persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu kan kalau kita tulis persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ditambah alfa kali B beta sama dengan 0, atau kalian pakai aja yang ini tadi ya. Oke, kita coba di sini. Berarti di sini X kuadrat dikurang alfanya udah dapat kita minus 1, betanya kita dapat tadi 3 ya, kali X tambah minus 1 kali 3 sama dengan 0. Berarti di sini X kuadrat 3 kurang 1 itu 2 kali minus jadi minus 2 ya kan, minus 2X minus 1 kali 3 jadi minus 3. Kalau kita samakan berarti C nya itu adalah si minus 3. C nya minus 3, maka C kuadrat ditambah C sama dengan, substitusi aja langsung deh. Berarti minus 3 kuadrat ditambah minus 3. Minus 3 kuadrat itu adalah 9. 9 tambah minus 3 itu menjadi 6. Jadi jawabannya 6. Tadi kalau mau cepat langsung ke C nya. Setelah tadi dapat di sini A nya minus 1, B nya 3, pakai yang ini juga boleh deh. Oke, pakai yang ini. Artinya apa? Ya langsung substitusi aja. X1 tambah X2, X1 tambah X2, X1 kali X2, X1 nya tadi kan minus 1 ya, X2 nya tadi 3, C nya yaitu si C ya kan. C per A, C nya itu yang di paling kanan, C nya itu di sini tetap C, tapi yang per A di sini nggak dituliskan, berarti kita anggap 1 ya kan. C
C bagi 1 tetap C, maka C-nya menjadi minus 1 kali 3 minus 3. Nah, tadi abang jelaskan seperti ini biar kalian teringat kembali bagaimana rumus dari penentuan persamaan kuadrat baru, kira-kira begitu. Oke, di nomor 6D soalnya masih mirip ya. Jadi dia sama-sama tentang fungsi inverse. Jadi abang mau langsung saja ke cara cepatnya atau ke triknya. Maka abang tulis di sini ya. Ingat tadi triknya, kalau ada FA sama dengan B, berarti F inverse B harus sama dengan A. Ingat tadi ini dibolak-balikan karena inverse itu adalah kebalikan gitu ya. Maka kalau kita lihat soalnya ini F2x ya kan, F2x sama dengan minus 1. Jadi minusnya abang naikkan aja penulisannya biar lebih mudah. Per x tambah 2 di bawahnya F inverse 2 per A itu sama dengan 3A. Maka seperti yang barusan kita tuliskan, ini harus sama ya. Kalau ini sama berarti 2x sama dengan 3A, maka x sama dengan 3 per 2A atau 3A per 2. Lalu yang berikutnya ini kita buat juga harus sama lagi ya, yaitu si minus 1 per x tambah 2 sama dengan 2 per A. Maka ini kita kali silang, minus A sama dengan 2 kali x 2x, 2 kali 2 4. Berarti ini menjadi, masukkan deh x yang di sini tadi. Berarti minus A sama dengan 2 kali 3A per 2 ditambah 4. Maka ini habis. Jawabnya ini pindah ya. Ini minus A pindah jadi tambah A. 3A tambah A berarti itu adalah 4A. Positif 4 pindah jadi minus 4. Maka kalau kita bagi 4 kiri dan kanan, maka A-nya adalah negatif 1. Oke, itu dia. Oke, kita lanjut ke nomor 7 tentang fungsi inverse ya. Jadi ada f pangkat negatif 1, nanti kita baca itu adalah f inverse. Cuman di sini abang mau membuat perbandingan ya. Ada namanya cara biasa, ada yang namanya triknya dalam mengerjakan beberapa fungsi inverse. Oke, jadi kita mulai dari yang biasa dulu. Yang biasa itu seperti ini. Kalau ada fungsinya f1 per x sama dengan 2 per 2 tambah 3x, itu belum bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena belum sama. Di sini variabelnya adalah variabel seper x, di sini variabelnya x. Maka x itu adalah 1 dibagi seper x. Benar atau salah? Abang rasa ya benar ya. Jadi kalau ada nanti 1 dibagi setengah ya 2 kan gitu ya. Jadi di sini kira-kira konsep yang seperti itu kita buat konsep yang sama. Maka di sini 2 tambah 3x itu berubah menjadi 3 per seper x. Ingat, dibagi jadi kali. Jadi ini sebenarnya 3x juga. Kalau begitu udah sama ini semua seper x, maka kita gantilah setiap seper x menjadi variabel baru. Misalnya ini menjadi fa. Maka ini menjadi seper a dibagi 2 tambah 3 per a. Ini juga belum selesai, masih tentang fungsinya. Maka di sini kita buat dulu. Maka di sini bang berarti samakan penyebut dulu, ya kan? Berarti di sini menjadi 1 per a dibagi, kita buat ini penyebutnya menjadi a, maka 2 kali a 2a tambah 3. Penyebut dengan penyebutnya habis, maka fa adalah 1 per 2a tambah 3. Ingat, itu masih menyederhanakan fungsinya. Udah segini jauhnya ya. Tapi kita lanjut aja dulu sebelum nanti kita buat ke triknya. Kemudian kita lanjut. Kita inversekan.
Sekarang kita inverskan. Bagaimana menginverskan? Mungkin kalian ada yang hafal trik-triknya juga ya. Jadi di sini kalau abang sih buatnya jadi ganti. Kalau fx itu biasanya y, ganti jadi x, x jadi y, berarti 1/2y tambah 3. Lalu kalikan, kali silangkan jadi 2xy tambah 3x sama dengan 1. Lalu cari y yang baru. Berarti di sini 2xy jadi ini pindah ke kanan jadi 1 kurang 3x. Maka di sini y sama dengan 1 kurang 3x per 2x. Itulah tahapan yang kita tempuh untuk mencari f inverse x, yaitu 1 kurang 3x per 2x. Di sini kan dia kasih tahu bahwa nanti ada variabel a disubstitusi ke inverse, jawabnya harus minus 1. Maka kita buat di sini f inverse a. Jawabannya tentunya 1 kurang 3a per 2a harus minus 1. Kali silang 1 kurang 3a sama dengan 2a. Maka minusnya, ini sorry masih ada minusnya. Maka minusnya ini pindah ke kanan jadi positif dong. Positif 3a kurang 2a, tinggallah a sama dengan 1. Dapat a-nya 1. Jawabannya 1. Tapi kan tadi di awal udah abang katakan ada sebenarnya triknya untuk fungsi inverse. Nggak semua sih ya kan. Jadi untuk soal kali ini sebenarnya bisa saja kita pakai konsep begini. Kalau nanti ada soalnya bilang fa sama dengan b, berarti f inverse b harus sama dengan a. Kira-kira gitu dia konsepnya. Inverse itu artinya kebalikannya. Jadi dia dibalik. Yang tadinya a substitusi hasilnya b. Sekarang gantian, kalau di inverse-nya masukin b, jawabannya harus a. Jadi kesimpulannya yang ini harus sama, yang ini juga harus sama. Posisinya aja, mana yang disubstitusi, mana yang jadi hasil. Kalau kita lihat soal kita di sini kan, nah ini tadi konsepnya ya. Jadi kita buat sekarang yang cara simpelnya. Kalau kita lihat soal kita f1 per x, ya kan? f1 per x sama dengan x per 2 tambah 3x. Lalu di sini f inverse a jawabannya adalah minus 1. Maka seperti yang abang bilang tadi, ini harus sama. Jadi kalau ini harus sama, 1 per x sama dengan minus 1, berarti x-nya berapa? Berarti x-nya ya minus 1. Ini tahapan yang pertama. Lalu yang kedua katanya ini harus sama. Kalau begitu a sama dengan x bagi 2 tambah 3x. Adik-adik, x-nya tadi udah kita dapat yaitu minus 1. Berarti a sama dengan minus 1 bagi 2 tambah 3 kali minus 1. 3 kali minus 1 minus 3. Minus 3 tambah 2 minus 1. Berarti minus 1 di atas bagi minus 1 di bawah. Di sini 1. Itu dia tadi perbandingan cara biasa dengan cara cepatnya. Jadi di sini sekitar ini panjangnya. Untuk triknya kalian hanya melakukan yang ini. Ya, itu udah jauh ya. Kalau kalian paham konsep yang ini, yang pembalikan. Itu dulu untuk nomor 7 jawabannya 1. Itu dia tadi pembahasan 7 soal TPS yang mungkin kalau kita lihat soalnya susah ya, tapi kalau kita pelajari, kita simak, itu bisa kita buat jadi lebih gampang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, tetap persiapkan diri kalian sebaik apapun. Jadi walau jarak kita itu terpisah, tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa di program SSA berikutnya, dan jangan lupa bahwa kita akan mengadakan tryout akbar tanggal 2 Mei 2020 ini. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel YouTube kita biar kita semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di program SSA berikutnya. Salam para bintang, Bista.
the great outdoors, forever free.